Selamat sore para sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada video kali ini Grahito Channel akan mencoba membagikan masalah saraf kejepit ya. Jadi bagi teman-teman atau ada saudara yang punya penyakit saraf kejepit, ini memang akan terasa sangat menyiksa. Jadi karena di punggung mereka itu terasa sakit yang menjalar sampai ke bagian sini paha ya, dari punggung ke paha, terus ini ya ke kaki bagian belakang sini ya, bagian belakang terus sampai ke tumit rasanya itu. Nah itu akan sulit sekali untuk berjalan karena itu biasanya lebih sering tiduran saja, dan ini jadi masalah karena otot-otot jadi semakin kaku. Nah karena itu kalau ke dokter saraf itu hanya diberi obat. Sebaiknya itu direkomendasikan ke dokter rehab medis, jangan ke dokter saraf. Jadi nanti di dokter rehab medis itu akan diberikan terapi. Kalau di rumah sakit itu akan diberikan terapi. Nah ini jenis terapi di berbagai macam klinik itu bisa berbeda-beda ya. Seperti kita ketahui kalau di rumah sakit itu biasanya hanya treatment menggunakan alat bantu. Itu macam-macam, ada dari alat yang disetrum atau dengan alat yang ditarik. Itu biasanya lumbar itu ditarik dengan tiduran, nanti dia ditarik ke depan, ke kaki, ke arah kaki. Kemudian juga alat yang getar. Nah ini penggunaan alat-alat itu untuk yang mungkin masih saraf kejepit pada tahap ringan itu mungkin masih efektif. Tapi kalau yang sudah berat itu sih tidak pengaruh. Jadi seperti yang saya alami itu, sudah 12 kali terapi itu di rumah sakit, efeknya itu sama sekali tidak terasa. Jadi masih sakit terus. Dan itu biasanya untuk menghilangkan rasa sakit itu diberikan obat. Nah ini obat itu tidak menyembuhkan ya, tidak menyembuhkan saraf kejepit, tetapi hanya meredakan rasa sakit atau menghilangkan rasa sakit, dan itu tidak menyembuhkan. Jadi yang bisa menyembuhkan saraf kejepit itu dengan terapi. Nah sayangnya di rumah sakit itu terapinya tidak menggunakan manual atau orang. Jadi terapi menggunakan alat, dan itu saya rasakan tidak efektif. Di beberapa klinik ada di Jakarta, di Bandung, mungkin di kota lain seperti di Semarang, itu ada berbagai macam terapi untuk saraf kejepit. Itu seperti di Jakarta itu ada yang dengan dipijat ya. Dipijat itu kita tiduran, nanti akan saya perlihatkan videonya waktu terapi dipijat. Itu sakit sekali, tapi efeknya itu sangat positif. Jadi sangat mengurangi rasa sakit pada saraf kejepit, dan pada saat berjalan itu tidak terasa sakit lagi. Jenis terapi yang lain itu ada kiropratik. Itu saya belum pernah coba, tetapi ada yang sudah pernah mencoba, dan itu juga sangat membantu atau menghilangkan rasa sakit
pada bagian kaki terutama kalau saat berjalan. Nah, pada video-video berikut ini akan saya tampilkan beberapa macam terapi dan stretching yang dilakukan untuk penderita saraf kejepit, dan ada beberapa yang atas stretching atau olahraga ringan gitu yang bisa membantu untuk menghilangkan saraf kejepit ini. Selamat menyaksikan videonya. Nah, ini video sewaktu saya sebelum terapi ini, terapi pijat. Jalannya sakit kakinya dan condong ke depan. Nah, ini dilakukan terapi pijat ya, seperti ini mijatnya. Di punggung itu pada otot-otot yang kaku itu dipijat ya sangat keras dan rasanya sakit sekali. Ini posisi saya agak miring karena untuk tengkurap saja rasanya sakit di kaki itu. Jadi tengkurap itu nggak bisa tahan lama. Nah, begitu kondisinya. Jadi setelah dilakukan pemijatan, kemudian dilakukan stretching dengan berbagai macam gerakan. Masing-masing stretching itu punya tujuan tertentu ya, ini seperti yang ini. Seperti yang pertama tadi untuk menarik otot paha atas, kemudian yang kedua ini otot paha bawah dan betis gitu. Jadi lamanya pemijatan tadi lama ya, kira-kira setengah jam itu, karena ada bagian saya itu banyak, ada punggung sebelah kanan, kemudian punggung sebelah kiri, kemudian bagian kaki di paha atas, paha bawah, kemudian di otot betis, kemudian di samping luar, di bagian betis samping luar itu juga dipijit kanan kiri itu ya, jadi lama. Nah, ini kemudian ini dilakukan stretching. Di stretchingnya ini masing-masing gerakan itu dilakukan 5 kali, dan pada waktu stretchingnya ini dihitung nih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 gitu. Jadi 5 kali 8 hitungan. Nah, ini kalau yang ini tekan telapaknya ke bawah. Nah, untuk ini adalah stretching yang, nah ini bisa dilakukan sendiri. Jadi kakinya dilipat seperti itu, kemudian ditarik ke bawah itu. Jadi itu ada otot bagian pinggul itu tertarik, itu kerasa ya. Itu. Jadi itu masing-masing stretching itu diulangi 5 kali dalam 8 hitungan. Sehingga ototnya itu makin lama makin seperti lentur gitu ya kalau ditarik, ditahan. Kalau yang ini bagian pantat ini ketarik, otot di bagian pantatnya. Nah, ini bagian pantat ketarik, dihitung ini juga 5 kali, digerakan 5 kali. Ditahan gitu dalam 8 hitungan ya. Nah, mungkin ini hitungannya kurang pas. Nah, jadi mungkin yang ini saya pada awal terapi ini, jadi baru tahap awal karena memang masih terasa sakit di mana-mana. Semua gerakan-gerakan ini masih sakit. Nah, ini bisa dilakukan sendiri model begini nanti kalau di rumah sesudah terapi, bisa diulangi setiap hari ya, 1 hari 2 kali, pagi sama sore. Gerakan-gerakan itu diulangi sendiri, dilakukan sendiri. Nah, itu gerakan seperti ini tadi kan yang sebelah kiri ya, ini sebelah kanan.
Ini sebelah kanan kaki saya ini terasa lebih sakit daripada yang kiri. Lebih sakit, ini didorong sampai maksimal segini. Maksimalnya berapa nanti jangan dipaksa, maksimal aja. Kemudian di telapaknya ditarik ke bawah. Nah, itu bisa dilakukan menggunakan kain lah ya. Kalau sendiri di rumah bisa pakai kain. Jadi kainnya dipasang di telapak kemudian ditarik. Pas sudah maksimal terus telapaknya tarik, jadi itu bagian apa sih nama betis sama paha di bagian bawah, paha bawah itu akan tertarik gitu. Nah, itu contoh-contoh dari gerakan stretching yang bisa dilakukan sendiri bagi yang menderita saraf kejepit. Nah, begitu. Nah, ini setelah melakukan terapi yang pertama, cara jalannya ini masih belum tegak ya. Kemudian ini bisa dilihat ya sudah lumayan ini, tapi ya masih ada sakit di kaki, masih terasa sakit. Kemudian ini pada sesudah terapi yang kedua, ini jalan sudah begini ya. Ya sudah nggak terlalu sakit di kaki, ya udah mulai hilang rasa sakitnya. Walaupun jalannya juga belum bisa betul-betul tegak. Nah, nanti akan diberikan, jadi sudah terapi ini dilakukan terapi sendiri di rumah. Jadi saya dilanjutkan dengan terapi sendiri di rumah. Jadi terapinya macam-macam di rumah, bisa ada menggunakan alat dan terapi gerakan sendiri seperti yang diajarkan, dan ada satu gerakan yang saya lakukan yang ternyata setelah melakukan gerakan ini jadi lebih enaknya. Ini gerakannya ini bisa dilihat. Nah, dengan gerakan ini memang terasa sakit awalnya ya, tapi ini jadinya kita bisa jalan lebih tegak ya, jalan lebih tegak. Demikianlah para sahabat sekilas mengenai terapi saya yang sudah saya lakukan dan hasilnya, walaupun belum sembuh total. Selanjutnya saya lakukan terapi sendiri di rumah, dan itu antara lain dengan cara stretching dan juga menggunakan alat lumbar tracking device. Nah, pada video selanjutnya saya akan bahas mengenai penggunaan lumbar tracking device ini dan bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan saraf kejepit saya. Selamat mengikuti video yang selanjutnya nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.